Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Yang hari ini yang siap untuk memuji muliakan Tuhan, mari lambaikan tangan. Pandang kanan kiri, muka belakang, kasih senyum, bilang sama dia, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang menjadikan kami, yang membuat kami lebih berharga adalah Tuhan Yesus, pribadi yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami tahu pengharapan kami letakkan bagi Engkau, kami letakkan di hadapan-Mu. Dan satu-satunya yang selalu kami rindukan dalam kehidupan kami adalah nama Yesus. Tiada nama lain selain nama-Mu ya Tuhan. Kami datang bersama-sama Tuhan, karena kerinduan hati kami untuk kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam satu iman kami bersama-sama dan bersehati, kami meninggikan dan mengagungkan Yesus yang mulia, Yesus yang perkasa, Yesus yang layak dipuja dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan, sebab Kau yang layak dimuliakan. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir bagi setiap kami Tuhan, memenuhkan kami semua yang ada di tempat ini. Bahkan Tuhan, sekitar kami juga mengalami sesuatu yang luar biasa ketika mereka mendengarkan pujian bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah dapatkah kami menyembah Tuhan di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama kita mengangkat hati kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lambaikan tangan. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Percayaku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, satu-satunya penolong, satu-satunya
bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Yesus, kami muliakan selama-lamanya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan dengan iman, dengan sayang Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. satu-satunya pengharapan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Satu-satunya Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selama-lamanya ya Tuhan, haleluya. yang percaya sama-sama katakan. Amin. Engkau baik Tuhan Yesus, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan kami siap memuji, meninggikan nama-Mu, yang siap sama-sama katakan. Amin. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri.
berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami damba hadir-Mu Tuhan. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah hidupku. Sama-sama katakan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ajar kami selalu berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan jemaat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami damba hadir-Mu Tuhan Yesus. Oh, ku damba hadir-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Lebih lagi kita katakan, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Ajar kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Lebih lagi memuliakan Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu.
Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari menari bagi Tuhan kita. Segenap hati katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kami. Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, memulihkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami sanjung, kami muliakan nama-Mu Yesus. Selama-lamanya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau
besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku menyembahmu, Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku menyembahmu. Boleh sekali lagi katakan, kami sanjung Engkau Tuhan di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
menciptakan kita segambar dengan dan membentuk kita dari tanah liat sedemikian rupa. Imago Dei, dia mengembuskan nafas roh sehingga manusia ini sangatlah berharga. Hidup kita sangatlah berharga di matanya. Untuk itu biarlah kita menjadi penyembah-penyembah sejati, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran oleh darah yang kudus, menyucikan dan mengkuduskan semua dosa-dosa kita, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang berkenan. Kita dibenarkan, tugas kita yaitu untuk melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya, memuji dan menyembahnya. Itu merupakan sesuatu yang indah baginya. Kita katakan saja, Engkau ku sembah. Api dari kerajaan surga, api Roh Kudus memenuhi kami semua. Mulai dari sekarang dan untuk selama-lamanya, anak-anakmu, hamba-hambamu menjadi penyembah-penyembah yang sejati, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada, kami akan menyembah Engkau, Yesus Kristus. Haleluya. Ya seluruh umat di muka bumi ini sujud menyembah Engkau, Bapa ya Bapa. Ya Rasyar, oh mari yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Salam saudara kasih Yesus. Hari ini kita berjumpa di bulan November ya 2025. Nggak terasa sebentar lagi bulan 12 ya. Aksi-aksi Natal sudah mulai. Ada aksi, ada reaksi, ada reaksi, ada aksi. Mana Luan? Hah? Sebenarnya apa yang kita lakukan ya, apapun bentuknya, kalau dimotivasinya adalah dasarnya adalah kita benar-benar mengasihi Yesus Kristus. Untuk itu biarlah kita terus memberi yang terbaik. Lewat apa? Lewat suara, lewat permainan musik, lewat pelayanan misi penginjilan, lewat ngamen sekalipun ya kan, lewat apapun. Karena ketika menyanyikan kan pujian penyembahan yang keluar kan, di sana nggak lagu dangdut kan, hancur hatiku, nggak gitu kan, nggak pujian kan. Praise the Lord. Nah hari ini kita ingin belajar bagaimana ada satu makhluk roh ya, yang diciptakan Tuhan dari mulanya ada di kerajaan sorga, oke, untuk jadi penyembah-penyembah. Tetapi yang terjadi adalah Lucifer ingin disembah. Sehingga cerita dia setelah berperang sama Mikael dan timnya, Lucifer terbuang dari kerajaan surga. Sepertiga bintang, sepertiga malaikat di bawahnya. Itulah ada iblis, setan, satan, tahap loh, naga, bukan si naga ya, naga, ular, banyak bentuk-bentuk rupa-rupanya. Nah, tetapi kita bicara roh. Makhluk roh ini tidak memerlukan makanan. Roh kita juga tidak memerlukan soto, ayam, soto sapi, susu, nggak perlu. Makhluk roh kita memerlukan firman Tuhan. Ketika kita memuji menyembah maka roh kita buga. Malaki, utusan Tuhan. Ada nama anak istri Malaki, Srega? Itu utusan Tuhan artinya ya, menyampaikan pesan Tuhan. Kalau angelologi ya, ilmu yang mempelajari tentang malaikat, makhluk roh ini tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tapi kinerjanya, hasilnya jelas bisa kita rasakan dan banyak bukti-buktinya.
Kita baca dulu Matius pasal 24. Sebelum kita cek yang lain-lainnya, firman Tuhannya. Ya. Ayat yang ke 29 sampai yang ke 35. Boleh baca yang ke 29, lalu ayat 30 kita bersama-sama ya. Ya, dua-dua yang ayat 29-nya. Matius pasal 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Luarnya malaikat meniup sangka kala. Tema kita hari ini. Kalau tema besarnya tanda atau tanggal kiamat. Nah, saudara dikasih Yesus, makhluk roh ini diciptakan Tuhan pertama untuk menyembahnya, ya. Lalu dibuat untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia setelah manusia diciptakan di bumi. Apa buktinya? Salah satunya kita buka yuk, Lukas pasal 2 ya, ayat 10 sampai 11 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Kita baca bersama-sama ya, biar kita lihat buktinya. 2 ya. lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengatakan apa? Unang mabiar ho. Bahasa Ibrani itu ya? Enggak, bahasa Batak ya. Unang mabiar, jangan takut. Hari ini ada satu berita besar untuk umat manusia, yaitu akan lahirnya juru selamat. Yang tertekan, yang tidak ada harapan, yang pesimis, yang dia pikir hidupnya hancur, yang dia pikir hidupnya tidak bisa selamat, ada kabar berita keselamatan dari Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Akan lahirnya juru selamat. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Malak. Angelio bahasa Yunani. Nah, sesuatu pesan ini kita bisa dengar. Apakah kita langsung mendengarnya? Pasti melalui gembala-gembala di zaman atau di abad yang pertama. Tapi melalui berita ini, melalui tertulisnya firman yang di Lukas, kita tahu bahwasanya malaikat ini menyampaikan pesan berita dari kerajaan sorga. Sedangkan si iblis, si tante Lucifer itu, ya, atau si Bolis, ya, dia menyampaikan apa? Sesuatu berita yang menyesatkan, mendikte, membuat engkau lagi pesimis, menekanmu, mengintimidasimu tepatnya. Dan makanya dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, apalagi pembuktiannya? Coba kita lihat ya, bagaimana fungsi mereka ini juga untuk berperang dan melindungi umat manusia. Di kitab Perjanjian Lama ya. Kalau Perjanjian Lama pertama sudah ada buktinya bahwa ada satu makhluk roh yang menyampaikan pesan, yaitu malaikat, menyampaikan pesan kepada gembala-gembala yang ada. Ini apa fungsi mereka lagi? Melindungi dan berperang.
Saudara, kadang-kadang kita nggak sadar. Ketika engkau melayani Tuhan, serangan-serangan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, itu kita dibela Tuhan melalui malaikat-malaikat yang diletakkan di kehidupan kita. Nah, kepadanya. Sedangkan jika ada serangan melalui santet dan segala macam, Tuhan memerintahkan malaikat untuk melindungi kita, menjaga kita, karena dia gerakan alam roh jahat tidak bisa kita tangkis seperti kita menangkis pedang, ting ting ya, ada menangkis balok, beda, karena dia tidak bisa terlihat, tidak bisa kita pegang, tetapi bisa kita rasakan itu serangan di alam roh. Nah, ini jelas, coba lihat. Bagaimana langsung mereka membela bangsa Israel? Yuk. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ya, 2 Raja-Raja 19 sudah dapat ayat. semua? Ayat 35 sudah ditampilkan? Sudah. Kita baca bersama-sama. Dua ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. 180.000 atau 185.000? Pernah lihat pasukan 185.000? Belum? Begitu kuat, begitu banyaknya musuh sedang mengepung Israel. Tidak ada harapan? Tidak. Ada kemenangan? Tidak mungkin, mustahil. Ada keselamatan? Jiwa raganya pasti habis. Chaos. Rata. Kalau dia melihat jumlah 185.000 yang sudah mengepung bangsa Israel. Tetapi begitu Tuhan di pihaknya, begitu Tuhan di pihak Israel, maka Tuhan mengutus malaikat untuk menghancurkan, membunuh 185.000 pasukan yang hendak mengepung dan membinasakan Israel. Saudara pernah dengar kan? Di zaman kita hidup sekarang ini, Israel dikepung berapa negara? Palestina, Lebanon, Yaman, Iran, Suriah, satu lagi Turki. Rusia di balik layar mungkin sama Cina. Apa yang terjadi? Salah satu gembala sidang di Bali ya, mereka sedang mempunyai program pada tahun pengembalian bangsa Yahudi, membuat untuk kembalian ke bangsa Israel kembali. Kan bangsa Israel pernah terhilang nih, habis, ya kan? Oke, di zaman siapa? Di zaman perjanjian lama sempat terhilang, kembali di tahun 1960 kan? Ya, kembali terbentuknya bangsa Israel. Bangsa Israel sempat terhilang, sudah tidak ada negaranya. Tapi sudah dibuatkan, mereka akan terberai-berai, tapi akan bersatu kembali, disatukan lagi oleh Tuhan. Berdirilah Israel dan mempunyai ibu kota dulu Tel Aviv. Sekarang sudah jelas di Yerusalem. Sungguh berani Donald Trump. Donald Trump punya keputusan untuk mengesahkan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ternyata presiden-presiden Amerika yang sebelum-sebelumnya tidak berani menetapkan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Atau ada cinca-cinca yang lain, nggak tahu, pembagian-pembagian minyak kah, ladang minyak kah ya, atau senjata, nggak ngerti kita. Tetapi Donald Trump yang sempat dicap playboy, karena playboy ya, karena dia istrinya berapa istrinya? 2 atau 3 ya? 2. Pokoknya istrinya sebaya anaknya kan, tapi punya kelemahan, tapi dia punya juga kekuatan untuk menyatakan inilah firman, inilah kebenaran. Harus tetap terjadi. 185.000 pasukan itu adalah pasukan yang cukup besar. Mereka sudah terlatih. Tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membela bangsa Israel. Rafael, malaikat yang untuk menyampaikan
sembuhan Rapah El, bukan Siregar, Rapah El. Oke, Rapah kesembuhan El, sembuhan yang diberikan Tuhan melalui malaikat. Dan banyak lagi malaikat-malaikat. Nanti Anda pelajari nanti di sekolah teologi ya, atau ya di buku-buku ada ya angelologi ya. Sudah kasih, tapi ini benar-benar harus kita sadari kalau sudah datangnya malaikat dan meniupkan kesangkakala, apa yang terjadi? Yang beriman akan terangkat. Yang percaya katakan amin. Kemana? Ke kerajaan surga. Yang tidak beriman pada Kristus Yesus tinggal. Alamilah tersiksanya hidup ini. Hidup yang sesakit tahun-tahun ini lebih sakit nanti ketika sangkakala berbunyi dan orang yang terangkat beriman, kita terangkat, yang tinggal sangat tersiksa. Tanda-tandanya sudah banyak. Fenomena alam, terang tiba-tiba gelap, gelap tiba-tiba terang. Sudah sering terjadi. Tapi kalau sudah jatuhnya bintang di langit dan menyentuh bumi, apa yang terjadi? Kehancuran. Tergenapilah sudah. Sebagian besar bumi hancur. Laut dipenuhi dengan darah. Jeritan demi jeritan akan terdengar. Jeritan kesakitan. Jeritan kehilangan karena ada yang terangkat, ada yang tinggal. Bah di dia omakku. Bah nggak. Habang kan ya. Nah, kalau di kampung, kalau di sini apa? Akan lipat, akan pelayaran ya. Sudah terbang. Ya. Hilang. Bergunakah mobil mewah saat itu? Bergunakah rumah mewah? Bergunakah uangmu yang satu tas itu? Tidak. Saat ini berguna. Saat itu tidak berguna. Nah untuk itu harus tetap kita latih iman kita. Karena hidup kita itu ini Rudi atau dirimu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jika engkau tidak makan bersihnya 7 hari, 3 hari aja, apa yang terjadi? Lemas. Tapi jika roh dan jiwamu tidak engkau beri makanan firman, berupa firman, roh jiwa kita juga lemas, saudaraku. Ketika roh kita lemah, maka jiwa kita juga lemah. Engkau akan murah bete, murah bosan, akhirnya hidupmu merasa gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau dan itu dia kalau rohmu sudah lemah. Tapi jika rohmu terus kau beri makanan firman Tuhan, maka rohmu bugar, jiwamu bugar, tubuhmu juga akan bugar. Kekar saja, tapi jangan salah. Banyak orang kekar, badannya kan kekar, dia ngejin 5 kilo, 20 kilo, ya kan? Ada sering lihat? Le, kita panggil. Le, nggak dengar ya? Bukan, Cin, apa katanya? Itu dia udah belok, karena rohnya tidak bugar. Nah, roh kita juga harus kita terus ya pastikan bugar. Haleluya, amin. Coba baca ayat selanjutnya, yang ke-32. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Lanjut. 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tanda-tandanya sudah banyak digenapi. Kita perlu tanda, tapi saya yakin kita tidak perlu takut karena kita percaya tutup mata di bumi, buka mata di sorga, bukan di tarutung ya. Buka mata di sorga. Jika engkau beriman pada Yesus Kristus,
tanda-tanda boleh saja kita dengar. Tapi kalau tanggal kiamat, nggak perlu tahu. Itu kiamat konsep pemikiran sepupu kita, saudara kita. Karena kehancuran, kita bukan hancur. Merasakan kemenangan, merasakan damai, merasakan sukacita yang tidak pernah kita dapatkan dari dunia ini. Pohon ara, seringat ada pohon ara. Yesus sudah murid-muridnya berjalan. Pohon ara itu begitu tumbuhnya dengan subur, seakan-akan dengan subur. Yesus lalu mengutuknya. Kita juga bingung, dia tumbuh bagus, rindang, hijau daunnya, besar gitu. Ternyata pohon ara bukan gitu model pertumbuhannya. Dia masih pendek pun seharusnya sudah berbuah. Nah, hidup kita juga dituntut untuk berbuah. Untuk menantikan Yesus datang kali yang kedua, kita perlu bertindak. Apa tindakannya? Ceritakan kasih Yesus. Buahnya apa? Buah pertobatan. Buahnya apa? Buah Roh Kudus. Buahnya apa? Buah pelayananmu. Itu akan diperhitungkan. Saudara, apa yang kita lakukan untuk menceritakan Yesus Kristus, menyampaikan buku kah, bernyanyi kah, itu akan diperhitungkan. Pasti ada reward, pasti ada upahmu yang besar di surga, yang percaya katakan amin. Ya pasti ada upah dong. Anak yang rajin dan anak yang malas berbeda hasilnya, bukan? Baik nilainya, prestasinya, dan hadiahnya. Mungkin ke anak yang tinggal kelas dapat hadiah, nggak kena boge, mang kena rotanya, syukur kan? Mungkin ke anak yang nilainya 5 dapat hadiah piala? Tidak mungkin. Untuk itu tetaplah terus sadar kita ini adalah makhluk yang istimewa. Malaikatnya dia pernah bilang gini, kau pikir aku malaikat? Saya bisa sabar melihat kau? Enggak, kita lebih mulia ternyata, saudaraku. Malaikat begitu memberontak seperti Lucifer yang saya bilang pertama kali tadi, langsung dibuang. Kita ada berapa kali berdosa coba? Seminggu ini aja, berapa kali berbohong, berapa kali marah, berapa kali mencuri. Coba, kalau mencuri hati boleh, ada mencuri yang lain. Coba, berapa kali dosa sudah kita lakukan seminggu ini? Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang jadi suatu catatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Jangan pernah lewatkan kesempatan. Ketika engkau dipanggil untuk bertobat, ketika engkau dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, jangan pernah tolak. Yang siap katakan amin. Haleluya. Karena nafas nggak tahu kapan berakhir, Bapak Ibu. Teman saya dulu SMA, ya, seharusnya malam itu saya yang bawa air skiing balap liar, dia yang bawa lewat. Kami malamnya masih pencatur, ya kan, minum kopi, santing berdua, wah ya kan. Oh, tahun 1999. Nggak ada yang tahu, malam masih ketawa ketiwi, pagi udah, ya udah beku badannya. Nggak tahu umur kita kapan. Dan cara kerja malaikat untuk melindungi kita sungguh luar biasa. Di tahun 94 saya antara tebing tinggi dengan ke Siantar, ada nama daerah Pebatu. Di situ trek balap liar kami di zaman saya SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Jadi begitu kami start, ya kan, dari tebing menuju Pebatu, saya ditabrak dari belakang. Ya, ada motor tuh gear pro ya, buang, kan? Sampai saya ke lawan arah, sudah kecampe ke lawan arah, pas menuju mobil. Dia begitu jatuh, saya mau bangkit, masih setengah jongkok, udah kan, lampu mobil itu pas di siku saya. Bayangkan, saya pikir karena kehebatan saya rupanya, saya percaya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengirim malaikat untuk menyetop mobil ini. Karena mobil logika aja, sedangkan kita kalau ditabrak dari belakang, bisa orang belakang juga menyambar kita, bukan? Dengan kecepatan yang ke satu arah. Ini dengan kecepatan lawan arah, jadi berapa hitung kecepatannya untuk titik ketemunya. Saya ke arah sana, yang mau nabrak arah sini, lawan arah. Lebih besar peluangnya untuk ditabrak, sangat besar. Jadi hitungan saya pun itu kena. Lampunya pas di siku saya. Tapi Tuhan melindungi. Kalau kejadian itu tidak Tuhan turut serta, saya sudah di negeri cacing, alias
inalai wa inna rajiun. Nah, ke tanah ke cacing. Belum tentu juga masuk surga. Karena pada saat itu saya Kristen KTP, Kristen Taman Pertobatan, Kristen, gereja, malah mabuk juga. Sana sini juga, dosa zina juga, dosa lain. Untunglah Tuhan ngasih kesempatan sehingga sampai hidup sekarang lahirlah si Deborah, Elisa dan si Faith, dan bisa bekerja melayani bersama Anda, bersama Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara jangan sampai dulu dapat pelajaran berat baru bertobat. Jangan dapat dulu konsekuensi yang berat baru Anda meninggalkan pola hidup yang lama. Hidupmu sangat berharga. Untuk itu kalau ada kesempatan bertobat, jangan pernah lalui, jangan pernah sia-siakan. Lagi kalau ada kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, terima dan lakukan. Karena waktu sudah singkat, sudah dekat kedatangannya kali dua untuk menjemput orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Yesus. Kita akan naikkan penyembah yang pertama firman-Mu. Ya atas syarat. Hidup kami sangatlah berharga Tuhan. Kau hembuskan nafas, hembuskan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi makhluk yang istimewa. Ya rata syarabata, biar kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas malaikat yang Engkau ciptakan dan menjaga kami, melindungi kami. Kau utus untuk menyampaikan pesan yang indah, pesan-pesan keselamatan. Ya syarabata, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata kau Saudara boleh besertaku, menutup mata dan pikirkanlah hari ini. maka kuat roh dan jiwa. Bagaimana kasih Kristus itu sangatlah sempurna. Tangan-Mu Tuhan selalu Para malaikat diutusnya kunantikan. untuk menyampaikan pesan, melindungi, Di setiap melakukan sesuatu yang ku ajaib. percaya. Bahkan anak yang tunggal juga diutus Berkata kau agar kita besertaku, diselamatkan, maka memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Dia rela mati di kayu salib agar kita selamat. Darahnya tercurah untuk menebus seluruh dosa-dosa kita. Terima kasih. Dan bahkan Roh Kudus di diutusnya. setiap Ya langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyangka kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah. Yes. Biarlah seluruh umat di muka bumi ini menyembah Engkau ya Aba ya Bapa. Dan para malaikat juga ikut menyembah bersama kami. Ya di kerajaan surga, kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya Rara, Engkau boleh mengangkat tanganmu. Engkau hari ini Engkau benar-benar ingin terus berjalan bersama Tuhan. Kita hari ini Engkau berkomitmen untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Ya Allah,
menyembah dan memuliakan-Mu. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan kesanggupan buat kami menjalani hari-hari kami. Terpujilah Tuhan yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan misi kami, dan bahkan juga untuk dukungan Natal kami nanti. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi, dan yang mendapat memberi Tuhan juga memberkati supaya minggu depan dia boleh memberi. Di dalam nama Yesus dan dengan hati yang bersuka cita kami akan memberi persembahan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita, ajar kau berdiam dekat di hatimu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami damba hadirmu Tuhan Yesus. Oh, ku damba hadirmu. Ini rindu kami Tuhan. Oh, inilah rinduku. Sama-sama. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami selalu berdiam dekat di hatimu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, oh, ku damba hadirmu. Sambil bangkit berdiri, oh, inilah rinduku. Mari lambaikan tanganmu saudaraku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Mari jemaat Tuhan saja sama-sama kita katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku hanyalah untukmu Tuhan Yesus. Hidupku hanyalah untukmu. Hatiku kagum akan kebaikanmu, Terlebih dan dahulu, nafasku hidupnya bagi kita. Untuk itu marilah menceritakan kita kasihmu. paginya. Ajarku berdiam dekat Lagi nyatakan, di hati. hidupku, komitmenmu ini. Hidupku Kenal. hanya
hidupku hanya untuk Yesus. Ya, katakan 3 kali ya, hidupku hanya untuk Yesus 3 kali. Dua ya, hidupku hanya untuk Yesus. Hidupku hanya untuk Yesus. Hidupku hanya untuk Yesus. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alahkan pandangmu dan bukalah hatimu. Pulanglah. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Cinta kasih mesra. Hidup akan hidup penuh kelimpahan dari Yesus Kristus. Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Dan terimalah kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.